Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eko Ari Pernamasari. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Eka Sakti Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Yang dimana video ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas saya dengan mata kuliah komputer akuntansi dengan dosen saya Ibu Sri Yuli Ayu Putri, SST MAK. Oke, sebelum kita menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25 ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu kita harus memastikan kalau kita sudah mendownload aplikasi ABSS Accounting versi 25 ini. Nah, yang kedua yang harus kita siapkan adalah buku ABSS Praktikum Komputer Akuntansi ABSS Accounting versi 25 yang diterbitkan oleh Salemba 4, yang dimana penulisnya adalah ibu dosen saya, Ibu Sri Yuli Ayu Putri, SST MAK. Oke, kalau teman-teman udah menyiapkan dua hal tersebut, aplikasinya dan data perusahaannya, kita langsung aja mulai menggunakan aplikasi ABSS Accounting. Nah, di sini ada open, ada create, ada explore, ada what's new, ada exit. Nah, open ini kalau misalkan kita udah punya data company profile kita bisa klik open, terus kita menuju data yang sudah ada. Karena kita di sini kasusnya adalah data baru, berarti kita meng-create a new company file. Nah, di sini kita langsung next aja. Di sini sesuai dengan latihan 1, company name-nya adalah Tank Clothing. Kita buat dulu. Langsung ke address-nya di Jalan Menteng, Kavling nomor 99, Jakarta Pusat. Maaf ya kalau ada noise sedikit. Phone number-nya di sini 0812 77 2345 9. 0-nya 5 kali 9. Terus fax numbernya 021 63 7313. Email addressnya mentengclothing@gmail.com. Oke, disini langsung aja next. Kode financial year-nya 2018, last month-nya Desember, convention month-nya ini adalah bulan berjalan. Jadi misalkan di jurnalnya itu bulan berjalannya itu bulan berapa, jadi kita pilih sini Desember, karena di soalnya Desember kita pilih Desember. Tapi misalkan kalau jurnal transaksinya itu di bulan berjalannya adalah bulan November, kita bulan November sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini karena soalnya Desember kita pakai Desember. Number of accounting period-nya 12 karena kita pakai 1 tahun. Oke, di sini confirm aja. Di sini karena account list yang kita pakai adalah account list yang udah ada tapi kita edit gitu. Kita pilih yang ketiga karena kita baru mulai, oke. Terus next, company file. Di sini ada penyimpanan di mana kita menyimpan data kita. Di sini saya mau bikin itu di data D. Terus Menteng Clothing, kita buat Menteng Clothing Eko Ari Purnamasari. Oke, terus kita klik save. Oke, kita next. Kita comment center. Oke, setelah kita buat company profile-nya, kita langsung bikin daftar akunnya ya. Daftar akunnya itu kita pilih setup, easy setup assistant, account. Nah, di sini langsung next aja. Di sini akun kita besar ya, biar lebih kelihatan. Nah, di sini ada beberapa akun yang akan kita edit dan akan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai sama dengan soalnya juga. Yang general check akun ini kita edit, kita ganti jadi 1102, kita ganti jadi cash in bank. Oke, terus undeposit funds-nya kita edit, kita jadi 1101, kita ganti jadi cash. Oke, lalu check akunnya kita ganti, kita edit, ganti akunnya jadi 1003, yaitu cash not been paid. Oke, debt store ini adalah account receivable, dimana kita ganti 1201 account receivable. Terus creditorsnya ini account payable, jadi kita ganti
1100 account payable. Oke. Terus fat collected nih, fat in akunnya 1300, kita ganti jadi fat in. Fat-nya ganti jadi 1300, 1000 berapa nih? Bentar, 1400 kita ganti jadi fat out. Oke. Next, kita tambahin equity. Add up capital nih kita ganti jadi capital aja, namanya 1300 capital, salah nomornya nih, 1300 capital. Oke. Terus ini tetap aja income-nya fat collected nih kita ganti di 4000 jadi service income. Oke. Terus tetap bank charge-nya ini kita edit 1100 nanti jadi electric, water, and telepon expense, beban listrik dan telepon. Oke. Terus diskontek ini kita edit, kita ganti jadi 1200 salary expense. Oke. Nah, itu prepaid-nya kita edit, kita ganti 1300 supplies expense. Oke. Di let's ini kita ganti jadi 1400 akunnya rent expense. Oke. Terus next service and salary kita edit jadi 1500. Ini depresiasi of equipment ya, expense. Oke. Terus ini kita udah nggak perlu hapus other income-nya, kita tambah new, kita ganti other income ya, other income kontaknya 1100 other income. Other expense-nya kita edit, kita new tambah, nanti other expense 1100 namanya other expense. Oke. Semua akun yang kita edit, kita perlukan udah kita edit, tinggal sekarang kita tambahin aja ya. Di sini akun receivable-nya kan belum ada header akunnya, jadi kita tambahin header akun. Ganti di sini jadi header akun. Konsepnya itu masih aset ya. Terus 1200 nomor akunnya, nomornya account receivable. Oke. Tuh jadi muncul kan yang hitam-hitamnya header akunnya. Terus kita tambahin lagi. Oh, yang cash in bank, cash or bank-nya belum ada ya. Kita buat baru header aset. Kita pakai 1100. Tulisannya cash or bank. Oke. Terus apa lagi ya? Account receivable udah. Ada current aset. Kita klik new. Ada current aset. Account type-nya 1300. Ada current aset. Oke. Di situ. Oh maaf, aku lupa ini aturan header 1300 kan ya. Oke, 900 ada current aset. Itu supplies-nya belum ada, kita new, ada current aset, supply 1400, supplies. Terus ada current aset lagi 1500, prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Oke, tambah satu lagi, ada current aset lagi 1600, prepaid insurance. Oke. Sebenarnya oke, ada current asetnya udah oke. Terus kita lanjut ke vehicle ya. Vehicle atau kendaraan. Fixed asetnya udah ada nih, belum ada ya. Kita buat fixed asset berarti ya. Berarti kita buat headernya dulu. Aset,
akun numbernya 2000, namanya fix asset atau aset tetap. Oke, sekarang kita bikin anak-anaknya. Jangan lupa ganti jadi fix asset. Fix asset 2100. Equipment, peralatan, equipment. Oke, terus kita tambahin lagi fix assetnya 2100. Ini akumulasi depresiasi of equipment. Oke, masih aset ya. Ada lagi kan, ini equipment kan, fix asset kan equipment, ada akumulasi depresiasi equipment, terus jangan lupa tambahin satu lagi itu vehicle, kendaraan, silot ya, kendaraan. Can you fix asset? Ampun, dari tadi nggak ada tentang suara 2200, namanya vehicle. Oke, tambah lagi akumulasinya 2201, akumulasi depresiasi of vehicle. Gimana sih bacanya, bukan gitu, vehicle. Oke, di situ apa lagi ya yang kurang ya. Oh, ini ada bang loan, utang bang ya, other ada liability 2100. Bentar ya, kan 2100, namanya bang loan. Oke, terus habis mana tadi bang loan kan, 2100 bang loan. Payable headernya liability udah. Terus kita tambahin apa lagi yang terakhir, withdrawal. Ya ampun, sampai lupa. Withdrawal itu masuk ke equity, akunnya itu 1400, withdrawal atau drive. Oke, terus withdrawal udah, equipment udah. Oh, other income. Di sini new other income itu ada 8000 karena kita punya interest. Other income, oh nggak ada. Other expense maksudnya, karena kita punya dulu 1200 karena kita punya interest expense atau beban bunga. Oke, cek dulu dari atas sampai bawah, kira-kira udah cukup, semuanya udah ada. Kita next. Di sini kita langsung buka neraca saldo awal. Neraca saldo awal Menteng Clothing, kita cashnya 17.950. Terus langsung ke prepaid train-nya bukan, supplies dulu, 3 juta. Terus lanjut ke prepaid train 7.125. Terus lanjut ke prepaid insurance 1.800. Lanjut ke equipment 26 juta. Langsung ke kendaraan. Oh, ada nih equipment 6.500. Sorry ya, ada ketinggalan akumulasi penyusutan equipment. Jangan lupa kalau akumulasi penyusutan atas aset tetap itu kasih tanda minus ya, karena dia itu mengurangi akun aset tetap tersebut, jadi harus pakai minus. Terus kendaraan 15 juta, akumulasi penyusutan kendaraannya 1.875. Oke, langsung kita ke bank loan 10 juta. Ke kapital lagi 52.500. Nah, cara kita memastikan neraca saldo kita itu udah benar atau enggak, atau udah benar-benar balance, itu adalah di amount left to be allocated-nya 0. Ini tandanya kita udah benar input neraca saldo awalnya, jadi kita langsung aja klik next. Oke, langsung kita klik close. Langkah selanjutnya kita close lagi. Itu kita nama link account. Link account ini kita pencet setup. Di sini ada link account pertama, tapi ketiga ada 3 account yang harus kita link. Yang pertama ada accounts and banking account, sales account, sama purchase account. Pertama kita account and banking account dulu. Nah, di sini udah cash, ini udah oke, linknya. Lagi lanjut kita link ke salesnya. Di sini kita ganti jadi cash lagi. Karena kita perusahaan jasa, jadi semuanya itu dilangin checklistnya. Oke, kita setup lagi, account lagi, purchase, ini cash, use account, kita langin semua checklistnya. Oke, accountnya udah selesai. Lanjut lagi, next kita akan ke set pajaknya. Pajak itu di list, terus ke tax code. Di sini ada 3 jenis pajak karena kita non taxable atau tidak ada pajak. Jadi kita sisakan yang no tax aja, sisanya kita delete. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita akan buat daftar customer. Kita bisa ke card file, sini card list.
customer, kita new aja. Kita buat nama-nama customer kita, Mela. Karena kita tidak ada saldo piutang-utang, jadi kita nggak memasukkan saldonya, jadi kita hanya membuat nama dari customernya aja. Mela. Oke. Bikin lagi satu lagi namanya CV Aneka Fashion. Oke. Buat lagi satu lagi Dini. Buat lagi Roni. Buat lagi Lutfi. Buat lagi Nisa. Oke, karena tidak ada saldo piutang-utangnya, jadi kita langsung close aja. Langsung kita masuk ke transaksi atau jurnal umum. Oke, kita lihat di buku. Transaksi pertama itu tanggal 3 Desember 2018 diterima pendapatan jasa sablon dari Mela sebesar 2.300.000. Nah, kalau misalkan menerima uang itu kita ke banking, receive money. Kita buat tanggalnya 03 2018. Amount receive-nya itu 2.300.000. Memonya adalah penerimaan pendapatan jasa sablon Mela. Sini kita klik. Karena pendapatan itu namanya ex service income. Langsung aja di sini 2.300.000 juga report. Oke, langsung ke jurnal kedua. Dibeli perlengkapan dari Andalas Motif senilai 1.200.000 secara tunai. Pembelian perlengkapan tunai tanggal 4 Desember 2018. Langsung aja kita ke spend money. Tanggalnya 12.04.2018. Amount-nya sebanyak 1.200.000. Memonya adalah pembelian perlengkapan dari Andalas Clothing. Jangan lupa untuk lawan transaksinya, satu bagian kreditnya itu perlengkapan berarti supplies. Nah, nih, use account 1.200, oke, record. Lanjut ke transaksinya 6 Desember 2018 dibeli perlengkapan seharga 23.500.000 secara tunai. Sama membeli perlengkapan spend money buat tanggalnya 12.06.2018. Amount-nya adalah 350.000. Memonya adalah pembelian perlengkapan. Lawan transaksinya adalah supplies. Oke, discount 350.000. Oke, record, cancel. Diterima tanggal 10 Desember 2018, diterima pendapatan jasa dari CV Aneka Fashion senilai 1.860.000 secara tunai. Penerimaan save money 10 Desember 12 bulan 10 2018. Kita common receive-nya 1.860.000. Memonya pendapatan jasa dari CV Aneka Fashion. Jangan lupa di sini service income. Oke, setelah 460 record. Transaksi selanjutnya dibayar biaya perbaikan peralatan senilai 300.000. Dibeli. Tadi sampai mana? Dibayar biaya perbaikan peralatan 300.000. Perbaikan peralatan berarti service equipment ya. Soalnya saya nani ke 12 Desember 2018 amount-nya 300.000. Memonya perbaikan peralatan. Langsung aja kita ke sini. Sebanyak 300.000 record. Terus lanjut kita ke tanggal 16 Desember dibeli perlengkapan senilai 1.500 secara tunai. Spend money tanggal 16 2018. Langsung amount-nya kita ganti jadi 1.500.000. Perlengkapan berarti supplies. Berarti memo dulu ya. Pembelian perlengkapan tunai. Perlengkapan aja. Kita account supplies. Use account kita 500 tanggal 12, tanggal 16, oke, kita 500. Next tanggal 18. Tanggal 18 diterima pendapatan jasa dari Dini 300.000 secara tunai. Receive money. Kita buat tanggalnya 18 Desember 2018. Kita mereceive-nya itu 300.000. Langsung ke memo. Pendapatan jasa dari Dini. Kita record. Sorry, lupa. Jangan lupa lawan ininya ya, service income-nya. Service income, record. Oke, langsung lanjut lagi. Diterima pendapatan jasa dari Roni 16.370.000 secara tunai tanggal 20 receive money 12/20/2018. Di sininya 16.370.000.
Pendapatan jasa dari Roni. Pendapatan jasa dari Roni. Langsung kita di sini service income di nomor 370. Oke, benar. Record cancel. Next langsung ke 24 Desember 2018. Selanjutnya transaksi selanjutnya diterima pendapatan jasa dari Lutfi sebesar 500.000 secara tunai receive money juga. Tanggal 24 Desember 2018. Nomor receive-nya 500.000 dari si Lutfi nih. 500.000. Jangan lupa ya nolnya, jangan sampai salah. Pendapatan jasa dari Lutfi. Oke, Lutfi. Service income. Record. Cancel. Next, tanggal 25 Desember dibayar biaya angkut sampah bulan ini sebesar 50.000. Langsung ke spend money. 25 Desember 15 25 2018. Aku di sini pembayaran biaya angkut sampah. Amonnya dulu, sorry lupa amonnya 50.000. Oke, lawan transaksinya adalah other expense. 50.000 lupa. Next, diterima pendapatan jasa dari Nisa 1.445 secara tunai 26 Desember 12 26 2018. 1.445 pendapatan jasa dari Nisa. Service income, account, record. Oke, next tanggal 27 dibeli perlengkapan senilai 100.000 secara tunai. Spend money Desember 27 2018. Maunya 100.000. Perlengkapan, pembelian perlengkapan. Perlengkapan itu supply sih ya, jangan sampai terbalik-balik antara perlengkapan sama peralatan. Peralatan itu aset tetap, perlengkapan itu aset lancar. Beda, nanti ngaruhnya di laporan keuangan neraca. Apa namanya di sini lupa. 100.000. Oke, kita record dulu. Kalau cancel. Misalnya tanggal 28 Desember tuh Rinaldi mengambil uang tunai sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi ya. Kalau pengambilan uang tunai itu adalah withdrawal atau prive secara pribadi. Nanti kita ke spend money. Tanggalnya itu tanggal 28 Desember 2018. Amountnya itu 300.000. Itu nggak mau. Amountnya itu berarti tadi 300.000. Memonya pengambilan uang pribadi untuk Tuan Rinaldi. Withdrawal 300.000. Oke. Next, dibayar listrik air. Spend money tanggal 12/31/2018. Jadi ini saya bulan dulu baru tanggal, makanya terbalik dari tadi ya. Totalnya 250.000. Memonya pembayaran listrik, air, dan telepon. Di sininya electric, water, telepon expense 7.500.000. Oh, sorry, 250.000. Di sini salah. Kemudian 0. Oke, dibayar gaji karyawan record. Langsung aja di sini ya, kalau sama-sama dia kita ngeluarin uang. 12/31/2018. Berapa kita bayar gaji karyawan? 4.500.000. Memonya pembayaran gaji karyawan. Salary expense itu artinya beban gaji ya. Oke, di account 4.500.000. Nah, transaksi terakhir nih, 31 Desember 2018. Dibayar utang, transaksi terakhir jurnal umum maksudnya, dibayar utang bank sebesar 350.000 dengan bunga 25.000. Jadi di sini ada 3 akun, berpengaruh ke 3 akun. Yang pertama kita bayar utang kan, yang kedua kita bayar bunga. Utang sama bunga berarti ada 2 kan kita bayar. Nah, kita sama-sama spend money, kita udah ganti. Totalnya itu kan berarti 350.000 ditambah 25.000, 375.000. Buat memonya, pembayaran utang bank dan bunga. Nah, di sininya nih lawan transaksinya kita ada 2. Di debitnya ada 2, yaitu yang pertama itu bank loan atau utang bank. Oke, utang bank sebesar 350.000. Nah, yang kedua itu adalah bunga, beban bunga, yaitu interest expense sebesar 25.000 sisanya kan. Oke, kita record. Oke, alhamdulillah untuk jurnal umumnya udah selesai. Nah, misalkan ini kan tadi kita cari aja nih. Ternyata amit-amit misalkan kalau teman-teman ada kesalahan buat jurnal, nggak usah panik. Kita tinggal pilih aja transaction jurnal. Di sini kita pilih tanggalnya itu tanggal karena kita bulan 12 ya, bulan 12 01 2018 sampai ke 12 31 2018. Ini langsung muncul kan. Kalau teman-teman mau cross check ulang transaksi yang tadi, teman-teman bisa langsung ke sini. Oke,
sorry, kalau mau cek itu ke all, kita ngecek di all, jangan di bus seperti itu tuh nggak semua jurnal muncul. Kita ke all, nah di sini kita ngecek jurnal umumnya itu udah benar atau enggak, atau mungkin ada yang salah. Kita cek dulu 500, 300, 500 ribu, 50 ribu, 45, 100 ribu, 300 ribu, 250, 1.500. Oke, udah oke semua. Nah misalkan teman-teman ada yang salah nih, aduh salah nih nolnya kelebihan, aduh salah nih nolnya kurang. Nah itu kita bisa klik ini. Di sini kita langsung bisa delete check transaction. Tapi karena aku nggak ada yang salah, jadi nggak ada aku ubah doang membacakan selanjutnya. Oke, cara cek itu kita tonton di sini. Ini berlaku untuk semua, ada receipt, sales, purchase. Nah ini kalau misalkan ada utang piutang, jadi ada pembelian secara non tunai atau kredit, teman-teman bisa beli di purchase. Kalau tadi kita kan rasanya penjualan pendapatan jasa secara tunai aja kan. Kalau misalkan ada pendapatan jasa secara kredit, itu bisa ke sales pendapatan jasa kredit kan, itu bisa ke sales. Tapi kalau misalkan kalau tunai, semua transaksi itu tunai kita bayar utang, kita beli sesuatu juga tunai, itu paling cuma ada seputaran bank aja, banking nih, receipt money, spend money gitu. Sales kalau ada penjualan secara kredit, pendapatan jasa secara kredit, perusahaan jasa, purchase ada pembelian perlengkapan peralatan dan lain-lain secara kredit sini. Kalau untuk penerimaan dan pengeluaran uang secara tunai di banking aja. Oke, situ cuma sekilasnya teman-teman. Kita udah tahu jurnal umum. Jurnal penyesuaian itu ada di record journal entry. Oke, di sini dia tempat jurnal penyesuaian kita. Berarti semua jurnal penyesuaian itu ada di akhir bulan. Berarti di tanggal 31/12/2018. Oke, buat aja jurnal penyesuaian. Oke, di sini yang pertama adalah perlengkapan yang digunakan sebesar 500.000. Perlengkapan yang digunakan artinya adalah perlengkapan yang kita pakai. Kalau misalkan kita pakai perlengkapan kan berarti itu ada perlengkapan yang udah kita pakai atau itu udah menjadi beban. Nah, tahu dong jurnalnya itu supplies expense pada supplies. Perlengkapan yang udah kita pakai sebesar berapa? Sebesar 500.000. Kenapa langsung 500.000? Karena di soalnya itu menjelaskan bahwa perlengkapan yang kita pakai itu udah segini loh, berarti itu udah sebagai bebannya. Oke, langsung kita buat jurnalnya ya. Supplies expense, discount 500.000, terus pada supplies sebesar 500.000. Kita tinggal klik aja di kredit, nggak usah ngetik ulang. Next, yang kedua, jurnal penyesuaiannya. Sewa untuk 1 tahun dimulai tanggal 1 Maret. Ingat ya teman-teman, 1 Maret 2018, sewa untuk 1 tahun. Di sini kita lihat dulu sewa dibayar di mukanya di neraca saldo awal tadi. Neraca saldo awal tadi ada prepaid rent kan, ingat tuh ya, prepaid rent itu artinya sewa. Berarti kalau prepaid rent adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dan neraca saldo awal itu ada 7.125. Nah, uang 7.125 ini teman-teman dipakai untuk dipakai itu dari tanggal 1 Maret 2018. Nah, gimana nih caranya kita mencari beban sewa atau dari uang neraca saldo tadi itu berapa banyak yang udah kita pakai. Nah, kita hitung nih, sewa yang untuk 1 tahun tadi itu kan 7.125 ya, dari neraca saldo itu dibagi 12 bulan, karena untuk menghitung 1 bulannya itu berapa. Dapat kan, dari 7.125 itu jadi 593.750. Ya kan, dari 593.750 per bulan itu kita kali berapa banyak bulan yang udah sampai Desember nih, kan dari Maret kan soalnya ya, ingat ya soalnya dari Maret 1 Maret 2018 kita hitung, karena awal bulan Maret berarti kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, udah kepake nih selama 10 bulan. Berarti kan penyesuaiannya itu kan tadi kita udah dapat yang 1 bulan, yang 1 bulan itu dikali 10 bulan untuk berapa banyak sih sebenarnya menyatakan beban yang udah kita pakai, kan itu awal sewa dibayar muka kan. Jurnal penyesuaian ini kan untuk menyesuaikan beban, berapa ya beban sebenarnya. Dapat tuh, jadi kan 10 bulan dikali yang 593.750 tuh, jadi dapatnya 5.937.500. Oke, sekarang kita buat jurnalnya. Jurnalnya apa? Berarti yang kita tadi kan nyari beban kan, beban sewa dibayar muka, berarti rent expense discount sebanyak 5.937.500. Kreditnya apa? Kreditnya ada prepaid rent, mengurangi akun beban sewa dibayar di muka 5.937.500. Oke, next yang ketiga itu ada asuransi untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Desember 2018. Asuransi untuk 1 tahun, berarti asuransi dibayar di muka kan.
Dibayarnya 1 Desember 2018. Cari angkanya di mana? Sama kayak tadi, di neraca saldo. Kita cari prepaid insurance atau asuransi di beri muka. Berapa di neraca saldo? 1.800.000. Dia itu 1.800.000. Asuransinya ini untuk 1 tahun. Sama kayak tadi, 1.800.000 itu kita bagi 12. Ketemulah 150.000. Karena dia itu dibayarnya pada tanggal 1 Desember ke 31 Desember, itu kan cuma sebulan ya teman-teman. Berarti cuma sebulan, berarti 150.000 itu dikali 1, kan cuma sebulan bebannya. Ya udah jadi beban, berarti 150.000. Gimana ayat jurnalnya? Sama kayak apa namanya, sewa di beri muka tadi. Bedanya kan ini asuransi di beri muka, berarti kita pakai insurance expense. Tadi udah ada namanya belum nih, insurance expense? Belum ada. Akunnya nih teman-teman, nggak usah panik. Misalkan, aduh, lupa lagi. Insurance expense-nya nggak ada. Kita klik aja nih. Don't worry, tapi di sini hati-hati ya. Kalau misalkan expense kan beban, berarti kan kita pakai expense. Di account type-nya, jangan mentang-mentang kalian klik ini pas bikin jurnal, terus kalian lupa untuk mengubah akun type-nya. Nanti itu salah, ngaruh ke laporan keuangannya. Karena kan ini kita bikin ABSS kan untuk membuat laporan, ada laporan keuangan otomatisnya kan. Banyak ya ngoceh ya, iya. Kita bikin akunnya untuk insurance expense. Tadi terakhir 1.000 berapa tadi tuh? 1.600 kali ya? Udah ada belum? Nih, belum ternyata. 1.500. Kita bikin. Oh, ada. Berarti 1.600 benar tadi. 1.600 itu prepaid insurance expense. Oke. Kita bikin kayak tadi ulang. Insurance expense. Nih, insurance expense. 1.500 tadi misalnya. Insurance expense 150.000. Karena cuma tadi 1 bulan ya. Lawannya sama kayak tadi. Kalau tadi kan prepaid rent, sewa di beri muka, ya sama. Berarti asuransi di beri muka, yaitu prepaid insurance. Sekarang, cek kredit. Oke, selesai. Next. Selanjutnya belum selesai. 4. Peralatan memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017. Dan disusutkan dengan metode garis lurus. Berarti ada ingat nggak? Rumus perhitungan penyusutan aset tetap. Metode garis lurus. Biar aku ingetin deh, rumusnya itu umur ekonomis. Harga perolehan dibagi umur ekonomis. Itu ya, rumusnya ya. Harga perolehannya lihatnya dari mana? Sama kayak tadi, ngelihatnya dari neraca saldo. Kita lihat dulu nih, neraca saldo peralatan, equipment berapa? 26 juta kan? Nah, umur ekonomisnya di soal berapa? 4, berarti 26 juta dibagi 4 tahun. Dapat nih, 6.500.000 per tahun. Kita bagi 12 untuk cari per bulan. Dapat 541.667. Sebenarnya 541.666,666. Cuman kita genapin aja jadi 667 ya. Jadi ayat jurnalnya gimana? Ayat jurnalnya akumulasi depresiasi equipment, beban akumulasi penyusutan. Beban akumulasi penyusutan. Kalau bebannya kita lihat di sini aja nih. Aduh, belum ada nih. Apa? Kita new aja. Jangan lupa ganti expense 1.000. Tadi 600 ya, 700. Akumulasi depresiasi of equipment. Jangan lupa belakangnya expense. Beban akumulasi depresiasi penyusutan. Oke. Kita ke tadi tuh. Accounts. Langsung angka yang tadi 541.667. Pada apa? Sama, pada akumulasi depresiasi penyusutan equipment kayak tadi. Oke, next. Yang kelima, kendaraan memiliki umur ekonomi selama 8 tahun. Ingat ya, umur ekonominya 8 tahun. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 dan disusutkan dengan metode garis lurus. Sama nih, metode garis lurus, yaitu harga perolehan dibagi umur ekonomis. Lihat lagi harga perolehan di neraca saldo berapa kendaraan vehicle, 15 juta. 15 juta dibagi 8, dibagi umur ekonomisnya. Ketemu berapa? Ketemu 1.875.
1.875 dibagi 12 untuk cari, kan 1.875 untuk setahun dibagi 12 untuk mencari sebulannya, jadinya ketemu 156.250. Sekarang kita buat jurnalnya. Udah pencet nih. Jurnalnya sama kayak tadi, akumulasi depresiasi vehicle expense. Ada aku lupa. Kita bikin lagi. 1.800. Akunnya akumulasi depresiasi vehicle expense. 156 nggak pakai ke open display, sorry. Mana nih? Nih, oke. 156.250. Lawan transaksinya sama kayak tadi, guys. Teman-teman, sorry. Akumulasi depresiasi beneran 156.250, oke. Total 7.285.417. Oke, sama kita. Oke. Selesai. Terus ngapain lagi nih? Cara ngecek kebenaran. Ya, sama kayak tadi, kalau mau cek ada yang salah segala macam. Nah, tadi sini nih, transaksi jurnal. Oke, kalau udah sama, udah oke, kita sekarang buktikan apakah pekerjaan kita benar atau enggak dengan teman-teman atau dengan Ibu Sri Yuli Ayu Putri. Mungkin nanti ngasih kita laporan keuangan yang benarnya kayak gimana. Kita ke reports, inilah pembuktiannya. Kemana nih? Lupa. Index to report, sebenarnya ke report. Ada balance sheet, standar balance sheet, customize dulu, jangan lupa. Udah nih 12/31/2018. Oke, display. Nah, ini punya saya segini, Bu. Apakah ini benar atau enggak? Di sini ceknya, cek balance sheet-nya. Terus kita cari income statement-nya. Laba rugi ya. Display. Jangan lupa ya ininya nih. Nanti kalau ininya, kalau kalian tanggalnya setting tanggalnya salah, bisa jadi salah ntar di sini isinya nih. Tapi kalau ininya benar, nah baru kita bisa ini net profit or loss. Gitu cara ngelihat reportnya. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasannya, tutorialnya gimana cara menggunakan aplikasi ABSS versi 25 ini. Dan untuk hasil reportnya juga udah saya tunjukkan. Sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.